Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 295 Pemurnian Pil Menarik Petir. Ayah, katakanlah, anak King Ge sudah berada di sana selama 3 hari 3 malam. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Mengapa aku tidak masuk untuk melihatnya? Feng Xiao berkata dengan sedikit khawatir saat dia berdiri di luar pintu halaman dan dicegah masuk. Oleh karena itu, dia mulai bertanya-tanya seperti apa sebenarnya situasi di dalam. Patriark tua meliriknya dan berkata, tidakkah kau lihat bahwa aku juga berdiri di sini untuk menunggu? Feng kecil berkata bahwa tidak seorang pun boleh masuk untuk mengganggunya dan dia akan keluar sendiri kapanpun dia mau. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Meski begitulah yang diucapkannya, namun sesekali matanya menoleh ke arah pelataran. Mengatakan bahwa dia tidak cemas, dia tidak khawatir, itu semua salah. Sudah 3 hari 3 malam dan selain Leng Suang yang mengantarkan makanan kepadanya, gadis itu belum kembali untuk beristirahat sama sekali. Apakah tidak apa-apa baginya untuk terus bekerja keras seperti itu? Sambil berpikir sejenak, dia lalu melihat ke arah Leng Suang yang berdiri berjaga di dalam halaman dan bertanya, apakah kamu akan masuk lagi untuk melihat apakah dia akan segera keluar? Namun, Leng Suang tetap berdiri di tempatnya dan berkata, Nyonya memerintahkan saya untuk berjaga di sini dan tanpa perintahnya, saya tidak boleh masuk ke dalam untuk mengganggunya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan berkata, Tuan tua, kepala keluarga, Anda sebaiknya kembali dulu. Tidak apa-apa jika saya yang berjaga di sini. Baiklah kalau begitu. Kalau terjadi apa-apa, kau harus segera memberitahu kami. Kata Patriark tua Feng dan dia berbalik untuk pergi tetapi melihat Feng Xiao masih berdiri di sana. Dia kemudian berseru, apakah kita akan pergi? Untuk apa kau berdiri di sana dengan linglung? Apakah ada yang perlu dikhawatirkan di rumah kita sendiri? Feng Xiao menatap ayahnya tanpa bisa berkata apa-apa sambil berpikir dalam hati, dia jelas-jelas sangat khawatir dan sekarang dia menegurku. Namun dia tidak terus tinggal di luar pelataran, melainkan mengikuti patriark tua untuk pergi. Melihat kedua pria itu pergi, Leng Suang kemudian mengalihkan pandangannya dan diam-diam menjaga, tidak membiarkan siapapun mendekat. Setelah sekitar 2 jam, dia mencium aroma kuat dari wewangian herbal yang tercium di udara. Dia benar-benar terkejut saat dia berbalik untuk menatap ke arah ruang alkimia. Apakah Nyonya berhasil? Jika itu adalah meramu obat, bau herbal tidak akan begitu pekat atau beraroma segar. Selain itu, aroma herbal membuat seseorang bersemangat dengan vitalitasnya seolah-olah kelelahan telah hilang sepenuhnya dari tubuhnya. Dia merasa sangat penasaran seperti apa efek pil yang telah diracik oleh nyonyanya. Di ruang alkimia pada saat yang sama, Feng Jiu yang penuh dengan kotoran membasahi dahinya dengan keringat sambil menahan napas untuk mengendalikan saat-saat terakhir nyala api agar ramuan terbentuk. Meskipun dia bisa mencium aroma herbal yang menyebar ke udara, dia tidak berani ceroboh. Hingga langkah terakhir setelah pil itu terbentuk, dia kemudian menghembuskan napas lega, tetapi dikejutkan oleh sambaran petir yang tiba-tiba jatuh dari langit. MERETIH. Kilatan petir pertama menyambar dengan suara berderak keras dari langit, menembus atap dan jatuh ke arah tungku eliksir, yang membuatnya sangat terkejut hingga ia melompat mundur dengan cepat, menatap dengan mata terbelalak. Ini. Formasi pil menarik petir. Jantungnya berdebar kencang dan berdebar-debar saat ia menatap lubang di atap yang tersambar petir dengan tidak percaya. Melalui lubang itu, ia dapat melihat cahaya siang dan langit biru dengan awan putih yang berarak, suara guntur masih bergemuruh di kejauhan. Sialan. Sambaran petir di bawah langit cerah seperti ini yang menimbulkan kegaduhan seperti ini, pasti akan membuat orang-orang di mana-mana waspada. Gerutunya dalam hati, pikirannya berputar cepat. Meretih. Pada saat sambaran petir kedua menyambar, seperti yang dikatakan Feng Jiu, suara sambaran petir yang keras di bawah langit yang cerah telah membuat berbagai kekuatan di kota bulan berawan waspada, termasuk penguasa di istana kekaisaran yang menyadarinya. Tidak seorang pun mengirim orang mereka untuk menyelidiki tetapi pergi sendiri, memanggil ki mereka untuk melompat langsung ke tempat sambaran petir itu melonjak. Ketika patriark tua di kediaman Feng mendengar suara gemuruh petir, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia dianggap sebagai orang tua yang tahu banyak tentang dunia dan dia tentu tahu betapa pentingnya sesuatu yang dapat menarik petir dari surga. Dia segera melangkah dengan langkah lebar menuju ruang alkimia sambil berteriak dengan cemas, Feng Xiao. Feng Xiao. Jaga pintu utama kediaman Feng. Jangan ragu untuk membunuh siapapun yang mencoba menerobos masuk.